Adul, zodiaknya Aries. Selamat datang di 30 Minute with Himakom UMS. Halo Komuners, balik lagi nih sama Fana, Farandi dan Nanda di episode kedua season keempat podcast 30 Minute with Himakom UMS. Iya. Nah, di episode kali ini kita bakalan ditemenin sama Kak Habib dan Kak Aisyah. Iya kan, bakal ngebahas nih tentang turunnya minat organisasi. Nah, topik kali ini pasti bikin teman-teman komunes penasaran. Ya, Kok apa bisa tuh? sih Iya, minat kenapa ya? organisasi itu turun? Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, mending kita sapa dulu Iya, gue star kita kita sapa kali dulu. ini. Halo Kak Habib, halo Kak Aisyah. Aisyah. Gimana nih kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah ya bisa di sini. Iya, Sehat ya. alhamdulillah. Iya, Iya. bisa ketemu sama komuners ya, gimana Kak Habib? Apa tuh? Deg-degan. Aduh. Ada suara deg-degan. Oh, berarti sehat ya. Iya, Alhamdulillah ya. Masih normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga ya. Bersama Kak Habib dan Kak Aisyah kita bakal bahas kenapa bisa turunnya minat Organisasi. Kok bisa sih? Bisa gitu ya. Berat. Iya. Kayak apa tuh? Seberatnya jangan. Oh, ya. So langsung aja kita tanya-tanya sama Kak Habib dan Kak Aisyah. Yuk, Langsung aja yang pertama, menurut kalian berdua apa sih organisasi itu? Apa tuh kita kepo? Dari siapa dulu? Aisyah. Terserah. Mungkin Mau dari- siapa? Aja ya. Hah? Iya, Ya, dari- boleh. Oke, Aisyah dulu. menurut aku organisasi itu kayak satu dari 1000 jalan untuk kita bertumbuh dan belajar. Oh, iya, gitu. Iya, Kalau menurut Kak Habib sendiri gimana? gimana? Gimana tuh, Kak? Sama. Kita perlu pendapat nih. Oh, perlu pendapat. Iya. Sebenarnya organisasi itu kalau menurut aku sendiri itu Kenapa? kita semua kan terhimpun kan. Iya. Benar. Dari beberapa orang, beberapa pikiran kita terhimpun jadi satu di sebuah kelompok dalam satu wadah. Di situ juga ada tujuannya tertentu yang tujuan itu menjadikan visi Oh iya. dan misi bersama-sama. Kita terhimpun di situ untuk mencapai tujuan bersama. Oh, iya, benar. Luar biasa jawabannya. Iya, keren banget nih ya kalian berdua. Padahal biasa. Enggak keren kalian. Keren. Keren-keren semuanya. Dan kalian ini lagi pada ikut organisasi nggak? Kalau aku sih memilih jadi kupu-kupu ya Oh, saat ini. kupu-kupu. Kuliah Itu pulang kuliah pulang. gitu ya. Apa nih? Kalau apa nih? Kumbang-kumbang gitu. Apa tuh, Kak? Enggak sih. Kalau aku saat ini udah selesai sih, maksudnya mau istirahat buat organisasi, Iya. tapi masih ada punya amanah untuk menjadi dewan pertimbangan organisasi. Oh, iya. Iya. Di mana sih? Di mana ya? Di sini. Apa nih? Di Makom. Iya. Terus kenapa Kak Aisyah nggak memilih organisasi? Karena aku berpikir kita itu bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan kita bisa menciptakan ruang lingkup belajar kita sendiri. Nah, jadi itu aku berpikir untuk mendidik diriku, untuk membebaskan apa yang aku mau, entah itu aku ingin melakukan hobiku, atau ingin meluangkan waktu untuk diriku, atau untuk belajar gitu. Jadi ngelakuin apa yang aku inginkan aja, yang aku sukai gitu saat ini. Jadi fokus sama diri sendiri Iya, dulu fokus gitu sama ya. diri. Lebih ingin mengenal diri, Oh, iya. siapa sih aku. Itu harus iya. penting juga ya. Iya, aku maunya apa gitu. Oh. Dan menurut Kak Habib nih, upaya untuk meningkatkan minat dalam berorganisasi buat mahasiswa tuh gimana? Kan sekarang tuh kayak pada turun gitu ya minat organisasi. Yang turun bukan harga pasar ya. Iya, enggak. Belum turun. Harga makanan pokok masih sama ya? Oh, masih sama. Mungkin meningkat ya biasanya. Bagus. Oke, kalau mau bicara tentang minat ya, minat Iya. organisasi, sebenarnya siapapun orang yang berbicara tentang minat organisasi pasti jawabannya sama. Minat organisasi itu muncul dari pikiran masing-masing, hati iya. masing-masing, niat masing-masing. Kalau Kak Aisyah tadi kan bilangnya saya nggak ikut organisasi karena saya lebih Ingin fokus ingin sendiri. fokus Sendiri. sendiri terhadap kompetensinya dari Aisyah sendiri kan. Nah itu kan sebenarnya organisasi kan kita juga di sini belajar kan. Iya. Walaupun kita di sini belajar secara bersama-sama, Iya. di luar organisasi itu kita bisa belajar sendiri terkait Oh, iya, apa benar. kemampuan yang ada di sekeliling kita. Iya. Caranya untuk menarik minat teman-teman mahasiswa umum ataupun yang belum ikut organisasi seperti apa. Jadi menurutku kita kenali dulu sih diri kita sendiri. Iya.
kalau kita ingin belajar terkait kemampuan kita, contohnya kalau semisal kita punya hobi tentang konsepsi perfilman ataupun fotografi ataupun tentang teater, nah itu kan punya persepsi dan stigma masing-masing, Iya. perasaan masing-masing gitu kan. Ketika pendiriannya udah kuat, kita belajar nih. Kita belajar di mana? Kita kan butuh wadah otomatis. Iya, Nah, itulah ketika kita niatnya udah kuat, mantap, kita pasti masuk organisasinya gampang. Oh iya. Oh, gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kan pasti gini. Apa? Gimana Oh, caranya niat itu bisa itu ada. Iya. Gitu. ya kan? Iya. Iya benar. Pasti kan mahasiswa baru ataupun teman-teman yang ada di manapun lah, itu pasti mikirnya kalau ikut organisasi itu pasti yang pertama adalah aku pingin apa gitu. Aku ikut organisasi ini karena apa gitu. Oh iya. Yang kembali lagi pada tujuannya. Itu sih. Tujuan. Terus menurut Mas Habib sendiri nih gimana tanggapannya terhadap mahasiswa yang kayak nggak minat gitu dalam ikut organisasi gitu? Kalau aku nggak bisa menyalahkan juga ya kalau orang yang nggak minat. Itu kan kembali lagi ke pribadinya masing-masing, individunya masing-masing. Bebas orang mau berterbang kemanapun mereka mencari pengalamannya bebas. Nggak harus ikut organisasi A, B, C, D, nggak harus. Nah, kalau tanggapanku cuma bisa menyikapi adalah kita sharing aja lah antara yang ikut organisasi dan yang tidak ikut organisasi. Bagaimana sih pengalamannya yang nggak ikut organisasi dan bagaimana yang pernah ikut organisasi. Iya benar. Iya, setuju banget. Kemudian gimana pandangan Kak Aisyah sebagai seorang yang tidak ikut organisasi melihat teman-teman yang lain itu ikut berorganisasi dan aktif dalam organisasi tersebut gitu. Oke, jadi sedikit cerita ya. Iya, tanggapannya. boleh nih. Seru nih. Iya. Aku punya satu circle dan di antara kami tuh cuman aku aja yang jadi mahasiswa kupu-kupu. Oh, iya. gitu. Jadi di antara kami kayak waktu mereka lagi hektiknya iya, proker, iya, organisasi apa kuliah rapat gitu, aku cuman kayak kayaknya seru gitu. Seru tapi agak pusing Iya, ya. benar. Kayaknya kayak ya gimana ya, kayak aku bosan gitu. Cuman saat itu aku sadar bahwa kalau misalkan aku fokus ke orang lain, mereka yang akan berkembang. Tapi kalau aku fokus on me, aku akan yang jadi berkembang. Oh iya, iya. Gitu. Keren Jadi banget. Keren aku jawabannya. cuman benar. oke, aku memilih untuk ini jalanku, aku tidak ikut organisasi. So, apa yang harus aku lakuin? Apakah aku harus mencoba hal-hal baru atau belajar sesuatu yang baru? Just banyak banget yang bisa aku lakuin karena kan waktu aku itu lebih luang banget ya dibandingkan Iya. teman-teman Iya, aku benar. itu. Jadi kalau ditanya rasa jealous itu pasti ada. Ya, ada gitu sih. Pasti Jadi, itu ya. berusaha untuk berpendirian aja sih, fokus aja ke diri sendiri gitu. Benar sekali ya. Benar, Dan iya. menurut Kak Aisyah itu sendiri penting nggak sih ikut dalam organisasi? Sedikit cerita lagi ya. Oke, nggak seru apa-apa. nih, nggak apa-apa. Iya. Kita cerita-cerita. Kita Dulu. nongkrong sharing di Oh sini. iya, kita nongkrong di sini. Jadi dulu ketika waktu aku SMA itu aku pernah ikut satu organisasi Apa tuh? teater. Wih, keren dong ya. Anak seni nih. Seni ya, bener banget, teater. Jadi dulu waktu itu aku sangat-sangat suka dengan organisasi itu, kayak sesuai dengan minat aku, kayak udah klik gitu ya. Terus that was be the best experience that I ever choose selama aku hidup, dan kayak bahagia banget aku di situ. Terus seiring berjalannya waktu aku tuh kayak ngerasa ya udah deh, sekarang aku untuk menikmati hidupku aja sekarang. Dan kalau misalkan aku bisa nyaranin ke teman-teman, aku pengen nyaranin kalian at least cobain satu kali dalam organisasi selama hidup. Oh iya. Jadi ya untuk belajar gitu menurut aku juga penting organisasi gitu sih. Tapi sesuai minat ya. Iya, sesuai minat. Biar nggak setengah-setengah gitu ya jalannya. Iya, yang penting kayak ikhlas aja. Iya. Nanti kalau ikhlas insya Allah ada kebaikan yang Iya, nyusul. amin. Insya Allah ya. Iya. Terus menurut kalian berdua hal apa yang menjadi aspek penting sehingga minat dalam berorganisasi ini turun? Aspek yang penting apa kira-kira yang menjadi turun? Aspek Apa yang tuh? penting ya menurut aku, mereka itu udah punya satu prioritas lain selain Oh organisasi. iya, bisa. Misalkan dia ingin fokus pada nilai akademiknya, Iya. Iya. dia akan menuangkan seluruh waktunya, effortnya pada satu prioritas tersebut. Jadi dia seperti tidak ingin
multitasking Hmm. gitu. gitu, Menurut aku iya. gitu ya. Atau mungkin faktor lain gitu. Gimana? Kayak dia mau kerja Oh, atau iya, apapun bisa. itu. Jadi dia punya prioritas sendiri lah selain berorganisasi. Kalau Kak Habib gimana? Benar juga sih sebenarnya. Jadi faktor orang minat dalam berorganisasi kan pasti banyak ya. Hmm. Kalau kita berbicara internal pada individu kan pasti kayak gitu tadi, faktor kita keluarga kita kayak gimana, terus kemampuan kita dalam berorganisasi ataupun bersosial kayak gimana, itu kan termasuk faktor internal gitu kan. Nah, faktor eksternal nih mungkin yang perlu kita singgung di sini. Ya, Faktor betul. eksternal itu pada organisasi yang terkait. Kenapa pasti kan? Kenapa Gitu kan? ya? Kita ikut organisasi ataupun ikut di sebuah wadah perkumpulan orang, itu pasti yang kita lihat adalah eksistensi dan kredibilitas pasti. Nggak mungkin kita, contoh gini aja lah, nggak mungkin Mana kita kuliah di sini Ya. di Iya. UMS kita, aku cuma di sini ya udahlah di sini aja, Oh, pasrah gitu kan. Ya mungkin ada, tapi mayoritas orang lebih punya pondasinya di awal. Aku mengambil keputusan untuk gabung di sini karena apa? Begitu pula dengan organisasi. Faktor eksternal dari organisasi adalah aku tahu ketika mau join dalam organisasi itu aku pingin ini, aku mau kenal dengan ini, pingin belajar tentang ini. Jadi aku kenal dengan organisasinya. Tapi kalau nilai ataupun kredibilitas dalam organisasinya tersebut itu kurang ataupun membuat orang itu nggak terlalu suka, nggak terlalu minat tentang organisasi tersebut, ya bagaimana minat dalam setiap organisasi bisa naik gitu kan. Iya. Otomatis kan dipertanyakan itu, ini emang organisasi ini kayak gimana gitu kan. Orang pasti mau join dalam organisasi ini tuh Harus sebelum tahu gitu ya. join pasti tahu, Harus iya tahu. benar. walaupun nggak secara langsung tanya kan sama Iya. kanan kirinya, teman-temannya. testimoninya, ikut kayak gini tuh gimana, impactnya seperti apa, Enak dampaknya gak, seperti seru apa. enggak gitu Iya, ya. benar tuh. Pasti kan tanyanya seperti itu. Iya. Coba pas dulu awal kali masuk di sini, Oh, iya. mau masuk organisasi, itu pasti sebelum ikut organisasi gimana tuh? Tanya-tanya. Iya, Kayak aku nyari kepo tahu dulu ya. Kepo, ya, iya kepo. Dan sering denger itu nama organisasi ini. Nah, Iya. pasti kan gitu tanya-tanya. Iya, Nggak sama. mungkin kita langsung wah ikut ini aja lah, nggak tahu ikut ini aja lah. Jangan Pasti kita pasrah cari, gitu ya. nah, kita nggak mungkin pasrah. Pasti tetap istilahnya by riset. Walaupun risetnya cuma sekedar dari obrolan tongkrongan, tapi Iya. kan itu kan wah ini gini nih gitu. Oh iya Gitu benar. sih. Oke, menurut Kak Habib sendiri nih, apakah kurangnya minat dari mahasiswa dalam organisasi itu tuh bisa ngaruh gitu loh, dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya gitu? Bisa nggak? Berpengaruh nggak gitu? Dipengaruhi dari lingkungan Pengaruhi. sekitar nggak gitu? Bisa juga. Jadi orang mau ikut organisasi itu bisa juga ada faktor dari sekitar juga. Mulai dari faktor pendukung dan faktor tidak didukung gitu. iya. Kan ada juga yang mau ikut organisasi tidak Tapi didukung. ya tidak direstui gitu ya sama orang Iya. tuanya. Itu dari orang tua, belum dari teman-teman dekat kita. Itu kan ada juga Iya kadang ada. ya semisal ada orang yang lebih suka nongkrong nih, tapi nggak suka temannya ikut full time Organisasi. waktunya itu buat organisasi, kan ada juga. Terus di istilahnya di judgement gitu. Iya, benar. Kamu di sana tuh dapat apa gitu, Iya. gitu kan. Iya, itu agak kesel sih sebenarnya. Berarti pernah menjumpai nih. Ayo. Iya, ya tapi kadang ada yang denger gitu ya. Iya. Iya, bener. Gitu. Tetap faktor dari manapun eksternal internal itu pasti ada faktornya. Terus dari pandangan kalian berdua itu mahasiswa yang ikut organisasi sama yang nggak ikut organisasi itu sama apa enggak gitu? Gimana tuh? Pandangan Menurut kalian kalian? Kalau berdua. dari Anu dulu, Pak. Kalau dari Kak Aisyah. Bisa. Menurutku bisa sama, bisa enggak. Wah, kenapa Kayak tuh? 50-50. Oh, setengah-setengah. Tergantung Setengah orangnya ya, juga tergantung berarti. orangnya, karena setiap orang itu memiliki potensi masing-masing, memiliki cara belajar masing-masing, tentunya berbeda-beda kan. Iya. Terus memiliki jalannya masing-masing, punya timelinenya masing-masing. So aku pikir itu nggak bisa disamaratain. Entah bagusan yang lebih sering berorganisasi atau cuman kupu-kupu, itu nggak bisa disamaratain. Nggak menjadi jaminan juga. Iya, nggak jadi jaminan. So, ya. itu. Mana Dari menurut Kak Kak Habib? Habib. Kak Habib gimana? Gimana? Perbedaan ya antara yang ikut dan enggak gitu kan. Ya.
benar banget, yang perlu digarisbawahi adalah tergantung kembali lagi ke karakter orang, personality dari orang tersebut. Yo, katakanlah aku yang ikut dan Kak Aisyah yang nggak ikut, itu pasti punya personality yang masing-masing gitu, punya point of view yang berbeda gitu kan. Jadi nggak pasti dan nggak melulu benar kalau orang yang ikut organisasi itu pasti di kemudian hari lebih sukses, lebih bisa berkembang, channelnya banyak, relasinya banyak. Belum tentu. Ada juga yang ikut organisasi kan cuma ikut terus ya nggak ikut ngapa-ngapain kan. Ada juga. Ada tuh. Kayak ini ya, cuma numpang nama. Iya. Jangan. Nggak boleh. Aduh. Bukan numpang nama. Apa tuh? Numpang sertifikat. Nggak boleh. Tambah itu. Tambah. Sambil Harus menyebut ya. Berarti kita gibah. Nah, dari sudut pandang kalian berdua nih, apakah potensi mahasiswa dalam ikut organisasi minatnya itu bisa bertahan atau enggak? Bisa bertahan enggak potensinya? Kalau aku minatnya bisa bertahan atau enggak tergantung kredibilitas organisasi tersebut. Dari kayak yang sebelumnya. Kredibilitas itu bukan cuma tentang eksistensi loh ya, tapi juga termasuk visi, misi dan tujuannya. Sekarang ada loh organisasi yang visi misinya itu udah melencong jauh dari apa yang pernah dibikin gitu. Nah, itu yang menjadi turunnya minat dari orang-orang mau ikut organisasi. Mungkin cara treatmentnya yang berbeda, cara pendekatannya yang beda, dan cara pola kepemimpinan dalam organisasi tersebut beda. Nah, itu terkadang itu juga bikin orang tuh first impression-nya jadi beda lagi. Nah, itu membuat minatnya jadi turun. Bahkan bisa juga orang nih yang awalnya suka dan menggebu-gebu ikut organisasi, ketika tujuannya udah nggak sinkron sama niat awalnya, itu mulai turun. Dan itu nggak bakalan bisa terus stagnan, istiqomah untuk semangat terus ikut organisasi, nggak bakalan. Itu bisa naik turun, tergantung itunya. Makanya yang perlu dipertahankan itu masalah niat, semangat. Nah, itu yang perlu dipertahankan. Bahkan orang yang nggak ikut organisasi pun bisa loh patah hati, nggak cuma yang ikut organisasi. Patah hati dalam hal patah hati semangat gitu. Terpatahkan semangatnya jadi males. Terus ya udah, enak di rumah tiduran. Iya, itu enak banget sih. Nggak perlu ditanyain ya, gimana kalau Kak Aisyah? Kalau aku sih setuju sama Mas Habib, tapi aku mau nambahin kalau sebenarnya potensi itu menurut aku akan selalu ada kalau misalkan dalam dirinya itu selalu ada keinginan untuk maju, untuk jadi next level, dan potensi itu akan selalu ada gitu menurut aku. Apa the next level? Ketika punya pikiran untuk gimana caranya lebih berkembang jauh, maksudnya bisa menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Iya. Benar, Mbak. Benar. Udah selesai nih pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kita lanjut nih. Belum selesai. Kita masih ada lagi nih, apa nih, Kak? Itu rapid question. Jadi ini game buat Kak Habib sama Kak Aisyah buat jawab dari dua opsi yang kita kasih. Bukan rapid test tuh. Oh, bukan. Habis nih mau tes. Rapid question. Itu jawab cepat. Cepet. Ayo enggak cepet gitu. banget gitu. Nanti bisa dikasih alasannya kenapa milih itu gitu. Cap. Lama sih. Langsung aja ya. Kan cepet. Enggak gitu. Langsung aja. Ya. Mungkin berbicara atau mendengarkan. Mana tuh? Mendengarkan. Dua-duanya mendengarkan. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kalian dari Aisyah. Yang paling utama Karena kan ini habis ini pembicaraan kalian kan bakal didengerin nih sama Komuna. Benar. Terima kasih loh ya. Terima kasih. Udah di menit berapa nih paling bawah nih? Jangan lupa cek. Kalau aku lebih suka dengerin aja sih, kayak ya dengerin orang cerita, lebih pengen jadi yang lebih antusias untuk dengerin. Tapi pengen ini nggak menceritakan? Pengen menceritakan, iya. Semua orang kan sebenarnya butuh didengerin, tapi aku berusaha untuk mendengarkan orang lain gitu, karena ya aku perlu juga untuk perlu untuk mendengarkan orang lain gitu. Itu sih. Mana kok, Kak Habib? Gimana tuh? Udah
Kalau aku lebih pilih mendengarkan karena tipikalku dari sifat ya, mungkin dari sifat Iya. bawaan aku lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Walaupun ya sering juga ngomong kan. Ini Dan- juga ngomong. Ya kalau nggak ngomong nanti wah silent movie dong. Ya, silent podcast namanya. Bukan telepon. Silent podcast itu cuma tuh. Hmm. Malah jadi diem ya. Kayak drama-drama Antonin Karena gitu. apa ya? Kadang itu ngomong itu gampang. Berbicara tuh mudah. Tapi yang susah itu mencari pendengar yang baik. Makanya kan ada pernah istilah dan pepatah tuh jadilah pendengar yang baik tuh. Pernah dengar kan? Pernah. Soalnya kadang ya aku sendiri tuh kadang pernah menjadi pendengar yang baik, terus kadang juga pernah jadi pembicara. Nah, yang susah adalah pendengar yang baik. Makanya aku lebih suka mendengarkan teman-temanku berbicara, Iya. mereka curhat, mereka Cerita. sambat, struggle-nya seperti apa itu lebih Seru ya. seru. Iya. Dan itu nambah pengalaman. Dari Hmm. struggle yang dialami Benar-benar. kalau ngalaman. Iya, Mungkin kita gini. ini tahu. Ada yang nggak ikut organisasi dan ada yang Ikut. Ikut. Nah, yang nggak ikut organisasi itu bisa dapat pengalaman dari cerita. Iya, komunus Gitu. juga bisa dapat pengalaman Nah, gitu ya. Komunitas juga bener. komunitas juga ada yang nggak ikut organisasi tapi Iya. dapat sharing. Iya, benar Iya. sekali. Oke, lanjut nih. Pilih gabut atau pilih ikut organisasi? Seru nih. Dari Kak Aisyah dulu nih. Kalau aku pilih untuk saat ini ya, Iya, aku saat pilih ini. gabut Iya. dong. Kalau saat ini aku lebih ingin mengisi kegabutanku dengan belajar, Ah, dengan melakukan iya. apapun yang aku suka. Iya. Entah itu kayak aku bisa nyobain pergi ke suatu tempat yang belum pernah aku datengin, belajar Yes. masak, mulai baca-baca buku atau apapun yang aku suka. Jadi lebih ingin Sama menemani diri diriku, sendiri. menemani Iya. diriku. Iya. Gabut atau Ikut organisasi. wow. Waduh, Aduh. pilihan sulit Oh, ya. Sulit. Ikut organisasi. Kenapa? Iya. Karena terus terang dari aku susah untuk ketemu yang namanya gabut. Kenapa? Karena orang-orang tuh sering ya nemu gabut. Iya. Itu malah aku yang susah ketemu sama gabut. Oh, Jadi lebih ini ya. suka menyibukkan Hmm. sendiri. Gitu. Produktif Jadi- sekali ya. Iya, produktif. bukan kok apa ya? Bukan kok aku padat jadwalnya, tapi aku suka menyibukkan sendiri. Jadi sibuk. Wah, keren Gitu. sih. Itu salah satu bikin jadi produktif gitu. Iya, nah itu produktif. Mungkin lanjut nilai mata kuliah atau absen. Mata Apa tuh? kuliah dong ya, karena akademik nomor 1. Iya, Benar bener sekali. Kita Dan kalau harus absen cuma TA itu. Iya. Iya. Kita juga absen. bisa. iya, semua orang juga bisa ya. Semua orang Iya. juga bisa. Terus ngapain? Nah, TA ini kayak yang ikut organisasi cuma itu. Oh. Oh, enggak. Jangan. Kita harus balance Oh, ya iya, bener banget, dalam iya. akademik dan ini organisasi. Iya. Yang penting balance. Iya, yang Iya, penting balance. betul. Benar sekali. Oke, lanjut. Pilih baca buku atau nonton film? Nonton film. Kenapa? Karena aku lebih suka belajar kalau nonton. Oh, Entah visual kenapa gitu ya? Iya, visual. Iya. Cara belajar aku tuh dari visual. Jadi kalau baca itu kayak aku butuh 1 atau 2 kali untuk memahami satu kalimat. Makanya aku tadi bilang mulai belajar baca. Ah, iya. Gitu. Biar berlatih aja. Siapa tahu suka gitu ya. Karena aku heran ya ada orang yang bisa suka baca buku sehari bisa sampai 100 halaman. Oh. Oh iya benar. Satu novel ya. Iya. Iya. Kayak gimana tuh? Dia nggak ngapa-ngapain tuh. Apalagi yang rekor pembaca tercepat itu. Ya dari Itu dia. kayaknya baca laman doang. Gimana kalau Kak Habib gimana? Nonton film. Sama ya. Sama, Kenapa iya. tapi? Nonton film karena aku lebih suka belajar terkait bahasa visual ya. Bahasa visual. Jadi kalau baca itu pasti kita main imajinasi. Iya. Ketika baca novel ataupun buku apapun yang dipikirkan adalah imajinasi kan. Cuman kalau dalam film kita melihat film itu ada pesannya, ada motivasinya, ada treatment dari gambar dan audionya. Nah itu yang bikin asik gitu. Lebih Oh, bervariasi. Makanya ya bisa Iya. dibilang ke hobi juga. Itu sih kalau Oke. Mungkin program kerja atau tugas kuliah. Kalau aku kupu-kupu ya. Iya. Jadi tugas kuliah. Iya, bener. Iya, nomor 1 ya. Program Kak kerja Habib apa kan nih? kupu-kupu. Program kerjanya Dia lagi mikir nih Kak Habib. wah susah Tapi ya. kalau jadi aku organisasi aku pilih proker sih. Soalnya seru aja kalau sesuai minat. Oh, iya. Kayak dulu waktu ada proker di teater aku selalu excited karena kan berlatih setiap hari. Iya. Karena seru gitu ya. Seru, Sesuai bener. minat. Sesuai dengan Iya. minat kita tuh menyenangkan. Kak Habib gimana?
bisa minta tolong bantuan telepon. Ada tuh. Silakan dihubungi. Waduh. Kalau aku karena aku sering ikut organisasi, berarti ya Proker. proker. Proker dulu ya. Iya. Oke, lanjut. Ini nih yang paling seru. Iya, betul. Kita kepo nih. Movie date atau cafe date? Iya, apa itu? Apa itu? Dari siapa dulu nih yang menjawab? Aisyah dulu. Kalau dari aku sih aku pilih cafe date. Kenapa tuh, Kak? Karena ya love language aku itu Quality time. quality time. Jadi kalau misalkan kita nonton film, kita tuh kayak lebih fokus ke film Iya, itu. benar banget. Iya. Masa kita mau ngobrol gitu ya? Iya. Kalau pas lagi diputar filmnya, jadi aku lebih milih kita cafe date, kita duduk bersama-sama, kita seru sekali. ngomongin gitu Iya, ya. Banyak aduh. banget Ya, yang seru sekali ya. banyak banget yang harus kita omongin gitu ya. Apalagi kalau Sama sama ayang. orang yang Aduh. nyambung. Iya, sama gitu. ayang gitu. Sama Gitu ayam. ya, sih pilih cafe date. Oh, Nah, ini yang susah aku Aduh. ini. Iya, kenapa? Kenapa tuh, Kak? Kenapa susah? Yang susah aku Iya, ini. kenapa? Gak ada pasangannya ini. Udah abis ini nyari ya. Yang susah aku ini gak ada Waduh. ininya. Gitu Iya, sih. oke. Kenapa? Kalau aku misal punya ya kan belum punya nih soalnya. Belum punya yang bisa dilihat belum punya. Kalau aku tuh cafe date Cafe. gitu ya, lebih apa ya, kalau di cafe kan bukan di cafe sebenarnya, yang penting antara interaksi dan komunikasi. Iya. Jadi kita bisa ngobrol, Mm-mm. terus Iya. bisa apa ya, Bertukar pikiran bertukar gitu ya. pikiran, kesibukannya apa, terus struggle-nya apa aja, ini kan bisa sharing kan. Iya. Cuman kalau movie ya kita lihat selesai pulang. Iya. Oh iya, benar. benar. Bukan nih? Apa? Apa? Gimana? Ya kan lihat, capek nih, makan. Makan dulu. Habis makan baru Pulang. jalan-jalan dulu baru pulang. Iya, Bener. kita harus serunya gitu. Serunya. Oke, selesai nih. Selesai juga Amin, registration alhamdulillah. kita. Alhamdulillah. Oke. Amin. Alhamdulillah. Dan ini ada closing statement nggak nih dari kalian berdua? Mungkin dari Closing Kak statement. Habib dulu nih. Iya. Closing statement buat para komunes yang sedang. Mending ini dulu. Aduh. Nah, ini dulu. Kenapa Kak Aisyah dulu? Dari Ya, tadi apa-apa. Kak Aisyah dulu. Ya apa-apa. Oke. Aisyah dulu. Saran aku sih nggak apa-apa kalian ikut organisasi sesekali. Just enjoy your time, take your time kalau butuh waktu, dan kalau ikut organisasi lakuin dengan ikhlas, Benar. dengan tanggung jawab. Iya, Benar, Dan benar. seperti yang aku bilang tadi, kalau kita ikhlas pasti ada kebaikan di dalamnya yang akan mengikuti, karena aku yang Iya. udah pernah ngalamin nih bukti nyatanya Iya. nih gitu. Jadi itu aja sih dari aku. Dari Kak Kak Habib Habib. gimana? Kak Habib closing Iya statement. nih, gimana nih Kak? Dan closing statementnya gitu buat meningkatkan Meningkatkan minat. Iya. Minatnya organisasi ya. Dan Susah ini. kalau susah. Susah ini. Buat teman-teman aja sih. Maksudnya aku juga sharing ya di sini. Yang jelas kalau buat meningkatkan minat, kita percaya sama diri kita sendiri saja. Iya benar. Kita mau ngembangin diri kita tuh sejauh mana, seperti apa, kita percaya sama diri kita. Iya benar sekali. Dah itu. Kalau aku percaya, kalau aku pengen belajar organisasi ya belajar, jangan setengah-setengah, jangan Iya. nanggung. Pokoknya lakuin semua yang kita pinginkan itu, Iya. jangan setengah-setengah, Iya. jangan nanggung, lakuin itu Iya. semua. Jadi kayak aku percaya aku bisa Iya, gitu. benar. ini. Percaya Just do bisa. anything what we want. Iya. Wow, luar biasa. That's cool. Oke. Kan ada juga istilah Apa tuh? percaya di atas cinta. Aduh, keren sekali. Ini sangat Itu melankolis. motif dari siapa gitu? Di ini ya, ditulis di sini nanti. Keren. Oke, terima kasih nih buat Terima Kak kasih, Habib dan Kak ya. Aisyah yang udah nemenin Komuners di episode kedua season keempat kali ini. Dan terima kasih juga untuk komuners yang sudah dengerin podcast kita kali ini. Iya. Benar. Dan kita Fada, Farandi dan Nanda selaku host dan mewakili semua kru meminta maaf apabila ada kesalahan kata Iya, benar maupun banget. kesalahan lain dalam menyajikan podcast Podcast. di episode kali Iya, ini benar. ya. Dan stay tune untuk episode-episode Episode-episode selanjutnya. selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow follow Instagram, Twitter, Twitter, dan TikTok kita di dengan username @himakom Himakom Oh ya, underscore UMS Iya, maksudnya. iya. Ini nggak ada underscore soalnya, Iya. maaf. @himakom_ums. Oh iya benar sekali. Dan jangan lupa untuk Komuners untuk tetap jaga kesehatannya biar tetap fit, sehat, fit Iya. gitu ya. Karena mungkin corona mau say goodbye. Iya, say goodbye ya, Dadah. corona, ya. Gitu.
Oke, pantun nih. Waktunya pantun. Iya benar baik. Naik motor bannya kempes. Cakep. Yuk. Apa tuh? Ulang. Naik Ikut pantun nggak? Lah kan aku tahu ya. Bareng-bareng nih. Aku ikut yang dada gitu. Ya, boleh. Naik motor bannya kempes. Cakep. Jangan lupa Dengerin 30 Minute with Himakom UMS. See you. Dadah.